Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma iidan lil-Islam wa harrama 'alaihim fihi as-siyam nahmaduhu wa nashkuruhu ala kamalil ihsanihi wa dzul jalali wal ikram wa nas'aluhu al-hidayata wat taufiq ala al-inqiyadi li dinihil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin serta hamba Allah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrillah, puji syukur kita panjatkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat, karunia yang telah dilimpahkan kepada seluruh hamba-Nya. Termasuk pada hari ini di mana kita masih diberi kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat Idul Fitri yang kebetulan pada tahun ini bersamaan hampir seluruh umat Islam di dunia, di Belgia, di Belanda, di Eropa, di Timur, bahkan di Indonesia. Ini suatu hal yang sangat-sangat surprise sekali dan lambang. Mudah-mudahan ibadah puasa kita selama 30 hari dengan segala rangkaian ibadahnya, termasuk pada hari ini kita Idul Fitri, termasuk zakat fitrah yang ibu dan bapak telah laksanakan sebelum sholat Id, semuanya insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesuai dengan arti Idul Fitri, Id artinya kembali, ada yang itu kembali, dan Fitri mempunyai arti yang banyak sekali. Ada yang mengartikan dari kata fitrah. Fitrah artinya ciptaan, seperti firman Allah, fitrat Allah yang dan sebagainya. Atau kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, isinya suci. Maka Idul Fitri bisa diartikan kembalinya manusia kepada asal ciptaannya, asal kejadiannya, yaitu sebagai makhluk yang diciptakan Allah atau dilahirkan dalam keadaan suci. Dan ibadah puasa merupakan proses pengembalian manusia kepada kesucian fitrahnya, yang oleh Rasulullah dilukiskan dalam sabdanya, man shoma Ramadhana wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumin ulidat ummuh. Barang siapa berpuasa dalam bulan Ramadan dengan segala lain dan sebagainya, dengan didasari iman, takwa dan keikhlasan, maka dia telah keluar bebas dari segala dosanya, bagikan kayaumin ulidat ummuh, bagikan seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahimnya. Masya Allah. Pada hari ini mudah-mudahan kita termasuk hidup kembali dalam arti suci dan bersih dari segala dosa dan bid'ah. Jadi Masya Allah, dosa umat Islam sangat sedikit, hanya setahun, walaupun umurnya 100 tahun. Karena setiap tahun kita lebur dengan ibadah puasa. Masya Allah, luar biasa. Maka kewajiban kita sekarang setelah menunaikan ibadah puasa tidak lain adalah bagaimana kita bisa mempertahankan
kesucian fitrahnya tadi, agar tidak lagi terkontaminasi oleh debu-debu dosa. Alangkah ruginya bagi orang yang telah berkesempatan membersihkan dirinya dari segala dosa melalui ibadah puasa Ramadan yang hanya diberikan sebulan dalam setahun, kemudian dikotori lagi dengan perbuatan dosa yang belum tentu kita dapat berkesempatan menghapus di bulan Ramadan yang akan datang. Karena apa? Karena kematian manusia tidak bisa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9 dikatakan dalam surah. Dan termasuk fitrah manusia. Antara lain juga sebagai makhluk pencari Tuhan atau makhluk beragama. Seperti ditegaskan Tuhan dalam firman-Nya, wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 3. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tadi. Tak akan berubah fitrah manusia itu. Itulah agama yang lurus, tetapi walakinna aktsarun nas la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi yang mengetahui justru sedikit. Mudah-mudahan kita tergolong sedikit tapi yang mengetahui akan tujuan hidup kita. Untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Artinya bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan memiliki kecenderungan beragama. Ini telah dibuktikan. Mayoritas manusia pasti mengenalkan apapun namanya. Sedangkan agama yang benar tidak mungkin ajarannya bertentangan dengan fitrah atau tabiat manusia. Maka atas Rahman dan Rahim, selain manusia diberi akal dengan segala keterbatasannya, maka dalam pencarian Tuhan tadi, Tuhan pun melengkapinya pula dengan yang namanya wahyu melalui para rasulnya. Melalui wahyu itulah Tuhan telah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Maka melalui akalnya pula seharusnya manusia juga bisa mengenal Tuhannya lewat wahyu-wahyu tadi. Tapi dalam ayat tersebut dikatakan walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Toh banyak juga manusia yang tidak menyadari atas firman Allah. Mengapa? Karena manusia juga memiliki dorongan nafsu untuk mengejar kenikmatan dunia materi. Yang mana hal itu merupakan juga bagian daripada fitrah manusia. Sehingga Tuhan yang bersifat imateri sering terlupakan dari ingatan kita. Itulah fakta. Itulah sebabnya Islam mengajarkan berbagai bentuk ibadah untuk menghadirkan kembali nilai-nilai ketuhanan dalam diri manusia yang sering terlupakan, agar kembali kepada kesucian fitrahnya sebagai makhluk pencari Tuhan tadi. Salah satu bentuk ibadah dalam Islam ialah puasa Ramadan yang baru saja kita ambil. Alangkah Maha Rahman dan Maha Rahimnya Tuhan terhadap hambanya. Oh, hanya dengan menjalankan ibadah puasa 1 bulan, seluruh dosa kita terhapus seperti disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shoma Ramadana imanan sahabat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa dalam bulan Ramadan dengan didasari iman dan ikhlas, maka seluruh dosa kita terampuni. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Namun di samping kita mengharapkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa tadi, tidak kalah pentingnya ialah kita juga harus berusaha dan menggali sebanyak mungkin hikmah yang terkandung dalam ibadah puasa tadi
demi menuju kesempurnaan takwa yang merupakan tujuan pokok daripada ibadah puasa, seperti Tuhan berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 103, tujuan dari puasa tidak lain adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dengan telah berakhirnya menjalani ibadah puasa Ramadan, marilah kita sekarang mengadakan muhasabah, evaluasi, introspeksi. Setelah sejauh mana kita dapat meraih hikmah ibadah puasa yang antara lain berupa nilai-nilai kejujuran, kesabaran, kepedulian sosial, dan nilai-nilai positif lainnya untuk dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di luar bulan Ramadan sekarang. Sekedar contoh dengan menjalani ibadah puasa. Sebenarnya umat Islam telah terlatih untuk bersikap disiplin dan berlaku jujur, yang merupakan kunci kesuksesan terutama bagi perjuangan dan pembangunan suatu bangsa. Dengan kejujuran yang dilandasi oleh keimanan seperti yang terkandung dalam ibadah puasa, maka setiap umat Islam bersikap disiplin dan loyal terhadap ajaran agamanya. Mereka sanggup menahan lapar dan dahaga sepanjang hari, meskipun di hadapannya terletak makanan dan minum miliknya sendiri. Maka bagaimana mungkin ia akan berani merampas haknya orang lain? Tapi sebaliknya, kejujuran yang tanpa dilandasi oleh keimanan bahwa Tuhan Maha melihat, tanpa iman tentunya tak akan tahan melawan godaan hawa nafsu yang mendorong kepada sikap tidak jujur. Dengan dalih dan perasaan tidak ada orang yang tahu, sehingga merasa bebas berbuat sekehendak hawa nafsunya yang dengan mudah akan melakukan penyelewengan. Maka sangat tepatlah apa yang dilukiskan oleh Rasulullah SAW, bahwa jihadul akbar, yaitu perjuangan melawan godaan hawa nafsu, merupakan jihadul akbar, jihadul nafs. Ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, kita tahu Rasulullah berbicara, wahai kaum muslimin, alhamdulillah kita telah memperoleh kemenangan menghadapi perang yang kecil. Mari sekarang kita menghadapi peperangan yang besar. Apa dia Rasulullah? Apa ada perang yang lebih besar daripada perang Badar? Ada, yaitu perang melawan hawa nafsu. Perjuangan melawan godaan hawa nafsu oleh Rasulullah disebut sebagai jihadul akbar. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Dan puasa atau as-shaum yang artinya menahan atau mengendalikan hawa nafsu tentu termasuk jihadul akbar, perjuangan yang maha besar. Mengapa dikatakan demikian? Sebab segala bentuk kejahatan apapun namanya yang merajalela di atas bumi Allah ini sebenarnya tak lebih dari dorongan dan pelampiasan hawa nafsu syaitaniyah belaka yang bersarang dalam diri manusia. Maka untuk melenyapkan segala kejahatan tadi, tak ada cara lain yang lebih efektif selain membasmi sumber dan akarnya tadi yang berupa hawa nafsu syaitaniyah. Dengan cara lain tidak mungkin. Maka harus sumbernya yang kita berantas, yaitu melawan hawa nafsu. Dengan cara antara lain melakukan ibadah puasa. Jangan berharap kejahatan dapat diatasi hanya mengandalkan konsep dan sistem ciptaan manusia. Selama akal manusia masih dipengaruhi oleh hawa nafsu tadi, maka harus ada faktor lain di luar wilayah akal. Itu faktor agama, terutama bagi bangsa Indonesia yang telah mengakui sila ketuhanan yang Maha Esa. Kaum muslimin yang berbahagia, jika tujuan pokok daripada ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun,
Menjadi orang yang takwa berarti puasa merupakan upaya pembentukan karakter seorang muttaqin yang memiliki ciri-ciri antara lain seperti tersebut dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan. Ada 3 sifat yang melekat pada diri seorang muttaqin menurut ayat tadi, yaitu sifat dermawan, sabar, dan pemaaf. Bukankah dengan melakukan ibadah puasa, hati nurani kita terketuk untuk menyantuni kaum fakir miskin yang kelaparan, seperti telah kita rasakan sendiri ketika kita berpuasa? Bukankah pula dengan berpuasa akan menumbuhkan sikap sabar setelah sebulan lamanya kita dilatih untuk menahan amarah, menahan emosi meskipun dalam keadaan lapar, yang seyogianya kita telah lebih mampu mengendalikan emosinya pada saat sekarang, pada saat kita kenyang. Kalau dalam keadaan lapar saja bisa menahan amarah, logikanya dalam keadaan kenyang tentunya akan lebih mudah. Demikian pula jika bulan Ramadan merupakan bulan pengampunan dosa, tentunya akan menyadarkan manusia untuk berlapang dada, saling memaafkan atas kesalahan orang lain. Alangkah lucunya kalau kita mohon segala dosa kita kepada Tuhan dan diampuni segalanya dalam Ramadan, kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain misalnya. Ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Justru dengan puasa kita punya hak diampuni segala dosanya, maka dengan sendirinya kita punya lapang dada, saling maaf-maafkan sesama manusia, karena tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Dan itu adalah salah satu hikmah daripada ibadah puasa dari sisi hablum minan nas, jadi interaksi antar sesama manusia yang terbentuk antara lain melalui ibadah puasa, di samping untuk meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan atau hablum minallah, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi definisi takwa tegasnya adalah mempunyai 2 garis vertikal maupun horizontal. Dengan pengertian takwa seperti itulah mudah-mudahan janji Tuhan segera terwujud seperti dalam firman-Nya Quran surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3 dan akhir ayat 4 dan ayat 5. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhil lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya mereka, 1, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. 2, Allah memberinya rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Dan 3, Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusan, baik individual maupun kolektif, baik perorangan maupun masyarakat bangsa sekalipun. Takwa Tuhan menjadikan kemudahan dalam mengatasi segala problem. Itulah janji Tuhan di dalam kitab suci Al-Quran yang kita wajib mempercayainya. Kaum muslimin yang berbahagia, jika bangsa Indonesia yang mayoritas muslim dan setiap tahun melaksanakan ibadah puasa, tapi nyatanya tidak sendirinya sampai sekarang masih belum mampu mengatasi krisis multidimensi, pertama krisis moral dan krisis ekonomi. Maka bagaimana hubungannya dengan ibadah puasa tadi?
Lalu menjanjikan kalau orang berpuasa takwa, kalau orang takwa dijamin segala problematiknya akan dimudahkan oleh Tuhan. Tapi hanya kita bangsa Indonesia masih mampu mengatasi segala problematik. Maka perlu dipertanyakan kualitas ibadah puasa. Sallallahu alaihi wasallam bahwa amin jaga lepas itu ternyata banyak juga orang yang berpuasa tapi mereka tidak memperoleh apa-apa dari ibadah puasa. Alhamdulillah min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan paling tidak dari sisi pahala, insya Allah puasa kita bisa dilakukan dalam arti ibadah puasa kita sah dan berpahala. Namun dari sisi hikmah, adakah dampak positif daripada ibadah puasa yang kami katakan tadi? Memiliki kejujuran, solidaritas, kesabaran, dan lain-lain merupakan ciri-ciri orang takwa. Adakah telah mewarnai kehidupan umat Islam Indonesia sehingga janji Tuhan dalam ayat tersebut benar-benar terwujud? Inilah pertanyaan yang mendasarkan. Jawabnya Allah, tapi setahu saya memang belum. Indikasinya sangat kelihatan. Bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim dan setiap tahun berpuasa belum mampu mengatasi krisis moral dan krisis ekonomi. Seiring meningkatnya kejahatan korupsi dan meningkatnya angka kemiskinan. Betapa ironis, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi sila ketuhanan yang Maha Esa, sementara kejahatan korupsi menempati peringkat atas angka persatuan. Sebagai bangsa yang memiliki sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sementara angka kemiskinan dan ketimpangan sosial masih belum bisa ditekan, bukan meningkat. Ini adalah fakta yang harus kita akui dan kita sadari bahwa kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tanggung jawab kita bersama. Dalam menyikapi kondisi yang memprihatinkan tadi, terutama krisis akhlak dan krisis ekonomi, kaum agamawan sering mengklaim bahwa krisis moral penyebab timbulnya krisis ekonomi. Yang ada kan karena kefakiranlah, karena kemiskinanlah, maka timbullah kejahatan. Karena orang laparlah akan menjadi pencuri. Itu adalah yang tersangka. Sehingga mengatakan bahwa kemelaratan ditimbulkan karena itu untuk mengatasinya harus memprioritaskan pembangunan moral bangsa. Itulah alasan agama. Sementara kaum ekonomi berargumentasi, justru sebagai krisis ekonomi lah penyebab utama tingginya dekadensi moral. Inilah antara lain yang merujuk kepada hadis tadi. Tapi sebenarnya satu sama lain saling berkaitan. Tidak ada jaminan bahwa orang yang cukup ekonominya moralnya akan lebih baik. Surat juga tidak ada jaminan bahwa orang yang melarat itu akan menimbulkan kejahatan, karena kembali kepada jadi jangan terbalik. Al-Haqqul Takatsur ini ayat sasarannya untuk orang-orang kaya. Jangan orang miskin merenungkan ayat itu. Dia takut kaya, dia akan miskin terus. Itu yang dibaca statistik agar ayatnya jangan menjadi miskin, karena kamu kan jahat.
Sekolahnya orang kaya. Jangan membaca tadi itu adalah cuma miskin, maka sudah kaya banyak. Kita kasur misalnya. Itu yang dibaca. Janganlah kamu menimbun-nimbun harta dengan pertama sampai masuk yang itu. Walaupun semua ayat adalah sasisnya jadi tidak perlu diperdebatkan. Yang jelas semuanya saling terkait dan tak perlu diperdebatkan seperti ayam bakar. Mereka harus dilaksanakan secara integral, ditangani manusia pembangun yang profesional dari orang-orang yang orang. Insya Allah dengan modal intek, yaitu ilmu pengetahuan teknologi yang dimiliki bangsa Indonesia dan dilandasi oleh imtak, iman dan takwa, bangsa Indonesia insya Allah dapat mengejar tertinggalannya menuju baldatun thayyibatun wa rabbun negara aman, makmur dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, kembali jika hikmah ibadah puasa adalah menumbuhkan solidaritas sesama muslim, ternyata masih belum cukup. Sebelum dibuktikan dengan aksi nyata yang langsung menyentuh kepentingan sosial, yaitu yang namanya zakat. Termasuk zakat fitrah seperti yang telah kita laksanakan sebelum sholat tadi, seperti diingatkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, ngomong Allahun beda samawati wal ard lahir fa'illah bizakat. Ibadah puasa kita selama sebulan ini masih menggantung antara langit dan bumi pahala. Sebelum ditunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah itulah untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Karena siapa tahu dalam ibadah puasa kita ada hal-hal yang kita langgar, sengaja, misalnya tidak, maka dengan zakat fitrah akan lebih menyempurnakan ibadah puasa. Dengan melaksanakan zakat sebagai perwujudan solidaritas kita terhadap penderitaan kaum fakir miskin, mudah-mudahan Tuhan akan segera menolong hambanya, termasuk kaum muslimin dan bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai problematika. Ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, Allahu ana abdi madamal abdu muna'ani. Tuhan akan menolong kepada hambanya sepanjang hambanya juga sanggup dan mau menolong kepada sesamanya. Mohala yuwajiru ma'amin kata yuwajiru ma'amin muslim. Tuhan tidak akan merubah nasib orang bangsa hukum sebelum bangsa itu berubahnya, antara yang berubah arti saling kaum muslimin yang berbahagia. Sebagai penutup, marilah kita renungkan firman Tuhan ayat 9 yang melukiskan tentang keberhasilan dalam membina masyarakat yang penuh persaudaraan dan solidaritas antara muhajirin dan umat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim wa yusiruna bil qisas wa yusiruna nafsi ulaika Al-Quran yang artinya dan orang-orang yang tinggal di Madinah ini sebelum kedatangan mereka, jadi kaum muhajirin, kaum pendatang mereka mencintai orang-orang yang datang kepada mereka. Dan mereka tak menaruh keinginan sedikit pun atas apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kaum muhajirin daripada mereka sendiri, meskipun mereka sendiri memerlukan pemberian. Barang siapa terpelihara dari pikiran, mereka lah orang-orang yang menarik ayat tersebut adalah asbab sejarah tersebut berkenaan dengan istilah kecil ketika Rasulullah pulang dari peperangan dengan membawa harta yang cukup banyak yang namanya harta faid, harta dari musuh
tanpa peperangan yang menyerah. Kalau harta ghanimah itu harta rampasan dari peperangan menjadi haknya para tentara. Harta yang tanpa melalui peperangan karena musuh menyerah maka menjadi sepenuhnya hak Rasulullah untuk membagikan kepada siapa saja. Maka setelah Rasulullah sampai di Madinah, dipanggillah seluruh orang-orang ini. Kita tahu orang-orang Ansor penduduk setempat adalah mereka yang mampu dan tempat dan sedangkan Muhajirin pendatang dari Mekah. Mereka sebagai orang timur. Rasulullah menawarkan dua opsi. Wahai kaum Ansor, saya punya anak. Saya memiliki harta banyak. Bagaimana kalau uang ini, harta ini saya bagi dua? Separuh untuk golongan Ansor, separuh untuk golongan Muhajirin. Tapi dengan catatan, golongan Muhajirin ada pendatang yang berat, sementara masih tetap tinggal sama-sama kaum Ansor. Makan, tidur bersama kalian. Dan mereka sama 50%, Anda sama 50%. Atau opsi kedua, bagaimana uang ini saya berikan kepada golongan Muhajirin semua sebagai modal supaya mereka berdikari, sebagai modal usaha dan mereka keluar dari rumah kamu tidak merepotkan kamu. Mana yang kamu pilih? Tiba-tiba seorang pemuda dari orang Ansor spontan menjawab, ya Rasulullah, taksim bainal Muhajirin kullu. Silahkan ya Rasulullah, 100% harus diberikan kepada semua orang Muhajirin. Saya tahu pengorbanan mereka. Mereka berjuang dengan segala pengorbanannya, dengan jiwanya. Mereka pendatang, mereka orang yang masuk sama beliau. Saya rela ya Allah, semuanya diberikan kepada mereka. Tapi saya juga ingin masuk surga. Saya ingin mendapat pahala. Setelah uang itu diberikan kepada golongan Muhajirin semua, kami mohon ya Allah, jangan keluar dari rumah kami. Biarkan makan tidur bersama kami. Kami ingin menolong mereka karena mereka adalah saudara muslim ya Rasulullah. Sangat terharu Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada kaum Ansor dan anak cucunya karena keikhlasan mereka menolong, membela agama Allah. Kalau golongan Ansor berjuang lebih banyak pengorbanan harta, maka golongan Muhajirin lebih banyak pengorbanan nyawa. Nah, demikianlah ujian Tuhan terhadap kaum Ansor yang diabadikan dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi umat Islam dalam membina ukhuwah Islamiyah. Barakallahu anil alim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hakim wastaghfirullah. Seusaha itu oh oke. Oke. Kemudian semua kita harus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi adal a'yada wa karrar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahu syahadatan yasqulu bihal mizan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Washabil faizina bisyarafil akhir. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha fima amar wa tawa'amma naha. Wa'lamu anna Allah ta'ala sallallahu ala nabi wa liman qala ta'ala innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Siang buat Idul Fitri Allah
Di samping saya katakan tadi bahwa kita umat Islam bangsa Indonesia banyak hal-hal yang perlu kita tiga. namun hendaklah jangan mengurangi rasa syukur kita atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terhingga. Sebesar apapun penderitaan dan keprihatinan kita, pasti rahmat dan yang disyukuri pasti lebih banyak dan yang kita lihat. Salah satu kesyukuran kita adalah yang kebetulan dalam bulan Ramadan ini bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-60. Sangat-sangat historis. 2 hari yang lalu, hari Jumat, bulan Ramadan, 67 tahun yang lalu, tonggak sejarah bangsa Indonesia dipanjangkan oleh para pendiri Republik Indonesia. Ingat, dan undang-undang dasar ini dikatakan atas berkat yang bangsa Indonesia akan dengan kemerdekaan. Masya Allah. Ini soal bukti nyata bahwa perjuangan bangsa Indonesia apapun segala perubahannya tidak akan tercapai tanpa adanya perjuangan. Maka betapa tingginya kesadaran agama proklamator kita karena sadar lagi kemerdekaan yang dicapai adalah semata berkat. Nah, di sini kita sebenarnya sudah mempunyai keterikatan perjanjian itu. Yang namanya rahmat apapun itu sekaligus juga namanya amanah. Kalau kemerdekaan sebagai rahmat Tuhan, maka menjadi amanah Tuhan kepada orang yang menandatangani perjanjian tersebut, orang yang berani memproklamikan rahmat Tuhan bahwa kemerdekaan yang kami capai adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengandung konsekuensi untuk mengisi kemerdekaan berupa pembangunan di segala bidang harus sejalan dengan nilai-nilai Quran dan agama. Karena kita semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di akhirat, baik sebagai pemimpin maupun rakyat. Dalam surat An-Nisa dikatakan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Yang artinya, wahai para pemimpin, apa tindak lanjut kalian setelah mengakui bahwa kemerdekaan yang kamu perjuangkan adalah rahmat Allah? Ini adalah rahmat Allah. Maka sanggupkah dan telahkah kamu lakukan bahwa rahmat atau amanat titipan Allah yang kamu laksanakan, yaitu bahwa Tuhan memerintahkan supaya kamu menyampaikan amanat kepada umat yang kamu. Apa wujud amanat tersebut? Perintah umum bil adl. Jika kamu menjatuhkan hukum kepada manusia, harus ditegakkan. Menurut Taimiyah, ayat ini sasarannya. Dan ayat kedua ini Inna Allah yang bahwa Tuhan atiullah wa atir rasul qaulil amri minkum. Wa in tanazatum fi syai'in fa'budillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kamu. Jadi ayat dalam surat An-Nisa 58 sasaran pemimpin dan 59 sasaran untuk rakyat dan pemimpin. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada para pemimpin kamu. Mudah-mudahan dengan memperingati proklamasi kemerdekaan kita dan pertempatan dalam bulan Ramadan ini, kita diinspirasi oleh kesemangatan dalam Indonesia dapat menegakkan mengisi kemerdekaan ini. Karena proklamator kita hanya mengatakan mengantarkan ke gerbang pintu
kita lah yang masuk generasi kita lah yang bertanggung jawab untuk wujudkan amanat tersebut, dan mudah-mudahan Tuhan akan selalu membantu. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bi ayatin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna min imanika mu'minin wa li fardika mu'minin wa ala salawati habibin wa li zakati fa'ilin wa li zakati fa'ilin wa li zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa li ahlika rajin wa bil huda mutamassikin wa anil lahwi mu'minin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati ghaibin wa bil qada'i radin wa bin na'ma'i syafirin wa alal bala'i sabirin wa tahta liga'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamati sa'irin wa fil jannati dakhilin ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah